Shalom jemaat Tuhan. Ucap syukur buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Sampai hari ini kita boleh sehat dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk menyiapkan hati dan pikiran untuk pagi hari ini datang untuk menyembah Tuhan. Haleluya Yesus. Mari kita sembah Dia pagi hari ini. Mari kita agungkan namanya. Mari panggil namanya. Yesus
semua aku untuk
jadikanku hamba yang berkenan selalu. Oh Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih mengikutmu Tuhan, mengiringmu. Kami rindu menyembah, kami rindu memujimu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Oh Kau baik Tuhan, Yesus. worship your holy
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, selamat Paskah bagi kita semua. Hari ini kita merayakan Paskah dengan suasana yang berbeda. Bertahun-tahun kita beribadah di gereja, tapi hari ini kita seluruh gereja Tuhan, seluruh umat Tuhan sedang merayakan Paskah secara online. Tetapi percayalah bahwa Allah punya maksud, Allah punya rencana atas apa yang sedang terjadi di tengah dunia ini. Oleh karena dengan ibadah online maka ini bisa menjangkau orang-orang yang ada di seluruh dunia untuk bisa menyaksikan gereja Tuhan yang sedang melangsungkan ibadah Paskah. Nah, hari ini Paskah ini saya memberikan tema yaitu kebangkitannya menyingkirkan ketakutan sehingga hidup kita berarti. Hidup saudara dan saya menjadi berarti. Mari kita membuka Alkitab kita terambil dalam Yohanes pasal 20 ayat 19. Yohanes 20 ayat 19 berkata demikian. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut. Tolong garis bawahi, para murid-murid pada saat itu mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kematian Tuhan Yesus memukul kehidupan para murid. Selama 3,5 tahun para murid bersama-sama dengan Tuhan Yesus, sebelumnya hati mereka penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan sukacita, penuh dengan damai sejahtera. Bagaimana tidak saudara-saudara kasih Tuhan, selama 3,5 tahun itu juga mereka menyaksikan sendiri bagaimana Yesus menyembuhkan orang sakit. Mereka menyaksikan bagaimana orang mati itu dibangkitkan dan bahkan orang-orang lapar. Yesus pernah memberi makan 5.000 orang laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Dan melalui cuma 5 roti dan 2 ikan. Dan bahkan banyak mujizat-mujizat yang dilakukan Yesus di depan mata mereka. Artinya mereka tidak perlu takut dengan sakit penyakit. Mereka tidak perlu takut dengan makanan. Mereka tidak perlu takut dengan kematian. Oleh karena apa? Kalau Yesus melakukan bisa menyembuhkan orang-orang yang sakit disembuhkan. Kalau Yesus bisa membangkitkan orang mati. Kalau Yesus bisa melakukan mujizat. Memberikan makan kepada orang-orang yang lapar. Tentu di dalam pemikiran mereka ada jaminan yang ada di dalam kehidupan mereka. Itu sebabnya hati mereka penuh dengan damai sejahtera, hati mereka penuh dengan sukacita, ketenangan yang luar biasa. Namun saudara-saudara kasih Tuhan, sejak pada saat Tuhan Yesus mati, maka keadaan mereka berubah 180 derajat. Sepertinya kematian Yesus itu telah merampas kebahagiaan, damai sejahtera, sukacita yang selama ini mereka miliki selama 3,5 tahun bersama-sama dengan Yesus. Sekarang diambil, sekarang sudah dirampas, sekarang sudah lenyap, sekarang sudah hilang di tengah kehidupan mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, mungkin hari ini Bapak Ibu Saudara sedang mengalami yang sama. Keadaan saudara mengalami sebuah perubahan 180 derajat. Saudara selama ini merasakan ketenangan, saudara saat ini sedang merasakan kebahagiaan, saudara saat ini sepertinya mengalami damai sejahtera oleh karena sepertinya kehidupanmu mengalami sebuah berkat-berkat yang luar biasa. Hidupmu berjalan dengan baik, rasanya tangan Tuhan memelihara bisnismu, tangan Tuhan telah menjaga dan memberkati kesehatanmu. Allah sudah memelihara kehidupan rumah tanggamu, namun dengan keadaan virus corona yang sedang saat ini, kita sudah mengetahui semua, setiap hari ada ratusan orang yang terjangkit, terinfeksi oleh virus corona. Dan sekarang sudah mulai mengusik damai sejahtera, kebahagiaan, sukacita yang kau miliki. Rasanya engkau sudah mulai terampas, kebahagiaan itu sudah mulai hilang, kebahagiaan itu sudah lama-lama terkikis, sukacitamu sudah semakin hari semakin merosot. Tetapi saudara-saudara kasih Tuhan, apa yang Yesus lakukan pada waktu menampakkan diri kepada murid yang tertulis dalam Yohanes 20 ayat 19, teks yang kita baru baca. Pada waktu mereka mengalami ketakutan, mereka mengalami sebuah keadaan yang sangat mencekam. Lalu Yesus datang dan berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu.
Hal yang sama yang hari ini yang Yesus lakukan kepada saudara dan saya. Pada waktu engkau sedang mengalami ketakutan, pada waktu engkau sedang mengalami kecemasan, pada waktu engkau mengalami seperti engkau terbelenggu, terpenjara dengan situasi yang saat ini sedang mencekam, hari ini saya katakan Yesus sedang datang dan menghampiri engkau dan berkata dengan perkataan yang sama, yaitu damai sejahtera bagi kamu. Saudara-saudara kasih Tuhan, saudara-saudara, ada banyak hari ini saya menemukan orang-orang yang sedang mengalami ketakutan. Beberapa orang mereka takut untuk bertemu dengan seseorang, menerima tamu di rumahnya. Ada beberapa orang takut pergi untuk belanja, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ada beberapa orang yang mereka cemas dengan keberadaan suami atau istri yang masih bekerja. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ada orang-orang yang mulai khawatir dengan masa depan anak-anak mereka. Dan masih banyak lagi keadaan-keadaan ini. Tetapi saudara-saudara yang kasih Tuhan, kebenaran firman Tuhan ini, Yesus telah bangkit. Yesus sudah bangkit dari kematian dan kematiannya sudah menyingkirkan ketakutan sebagaimana Yesus berkata kepada murid, damai sejahtera bagi kamu. Artinya Yesus sudah mengangkat atau sudah menyingkirkan setiap ketakutan-ketakutan yang selama ini membelenggu di setiap kehidupan para murid. Dan itu juga yang Yesus lakukan dan tidak berhenti di situ saja Yesus menyingkirkan ketakutan saudara dan saya. Tetapi saudara dan saya akan diubahnya menjadi pribadi-pribadi yang berarti bagi Tuhan dan juga bagi sesama. Saudara-saudara kasih Tuhan, kalau kita perhatikan baik-baik, ada satu hal yang memberkati dalam kehidupan saya, khususnya sesuatu yang ditangkap oleh Rasul Paulus, mengerti tentang bagaimana kuasa kebangkitan Yesus itu telah menyingkirkan ketakutan setiap orang yang percaya kepadanya. Dan itu yang dikatakan Rasul Paulus pada waktu dia menemukan, dia mendapati orang yang dicintai, anak rohani yang bernama Timotius mengalami masa-masa yang sepertinya sama. Sehingga dia menuliskan surat kepada anak yang dikasihinya. Dia tertulis di dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 7. Dan ayat ini juga akan menjelaskan kepada saudara dan saya. Sehingga saudara dan saya menjadi pribadi-pribadi yang berarti bagi Tuhan. Dikatakan di dalam 2 Timotius 1 ayat 7. Mengatakan sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Artinya Allah tidak pernah memberikan roh ketakutan, alias Allah memberikan roh damai sejahtera. Sebagaimana dia memberikan kepada para murid yang saat itu sedang mengalami ketakutan. Melainkan roh yang membangkitkan kekuatan. Roh yang membangkitkan kasih. Roh yang membangkitkan ketertiban. Saudara-saudara, dari ayat ini maka kita akan menemukan bagaimana kerinduan Allah yang Allah ingin kerjakan dalam kehidupan saudara dan saya. Sehingga pada waktu dia menyingkirkan ketakutanmu, ketakutan saya, ketakutan kita semua. Maka kehidupan saudara dan saya menjadi orang-orang yang berarti bagi orang lain. Mari kita perhatikan bersama-sama. Kebenaran yang pertama, apa yang membuat hidup saudara dan saya berarti? Yang pertama adalah yang membuat hidup saudara dan saya berarti, yaitu pada waktu engkau menyingkirkan ketakutan, maka di situ kuasa Allah bekerja. Tolong garis bawahi, ada kekuatan. Alkitab terjemahan lama menerjemahkan kata kekuatan dengan menggunakan kata kuasa. Artinya gini, saudara-saudara kasih Tuhan, pada waktu saudara menyingkirkan ketakutan, maka hidupmu berarti. Dan pada waktu kau menyingkirkan ketakutan itu, maka kuasa Allah yang ada di dalam dirimu dapat bekerja. Mengapa ada banyak orang-orang yang saat ini kuasa Allah yang ada di dalam dirinya tidak bekerja? Karena mereka masih tetap mengizinkan ketakutan itu menguasai kehidupan mereka. Itu sebabnya ada banyak orang yang hanya berdiam diri, ada banyak orang yang hanya menonton, ada banyak orang yang akhirnya menyaksikan saja, ada banyak orang yang hanya melihat dari kejauhan saja, sehingga mereka tidak melakukan apa-apa, sedangkan di dalam dirinya ada kuasa Tuhan yang mampu untuk bekerja di dalam kehidupan mereka.
Berulang kali hamba-hamba Tuhan banyak menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini di dalam 2 Timotius pasal 17 bahwa Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, dan saudara dan saya mengamininya tentang firman Tuhan, terhadap firman Tuhan itu. Namun saudara-saudara, di tengah keadaan di mana ada orang-orang yang sedang membutuhkan, tatkala ada orang-orang datang kepadamu membutuhkan pertolongan-pertolongan, maka saudara-saudara kasih Tuhan, berapa banyak di antara kita yang mengatakan, saya siap untuk mendoakan, saya siap untuk mengimpartasikan, saya siap untuk menyatakan kuasa Tuhan yang Tuhan berikan kepada kehidupan saya. Tetapi saudara-saudara, sebagian dari kita mungkin berkata, engkau mengizinkan ketakutan itu mengikat dan menguasai kehidupanmu kembali. Saudara-saudara kasih Tuhan, mari saya mengajak kepada saudara-saudara yang kasih Tuhan, pada waktu kita menyingkirkan ketakutan, maka kita sedang menyatakan kuasa Allah untuk bekerja dalam kehidupan kita. Tuhan menginginkan hidup kita untuk berbagi bagi sesama. Saudara-saudara kasih Tuhan, lihat saat ini ada banyak orang yang dirundung ketakutan, dan Tuhan sesungguhnya sudah melepaskan kita dari ketakutan tersebut. Pada waktu kita percaya kepada Yesus, maka ketakutan itu dihancurkannya dan kita menjadi orang-orang yang merdeka dari ketakutan. Dan dengan kemerdekaan, dengan damai sejahtera yang ada dalam kehidupan kita, saudara dan saya, Allah ingin untuk menyatakan kuasanya bagi setiap orang-orang yang memang membutuhkannya. Saudara-saudara, beberapa minggu yang lalu, beberapa bulan yang lalu tepatnya, pada waktu kejadian virus corona mulai merebak, dimulai dari di kota Wuhan, China, saudara-saudara kasih Tuhan. Kita tahu bagaimana China pada saat itu sedang mengalami lawatan yang luar biasa. Gereja-gereja bawah tanah akhirnya dibatasi. Mereka penginjilan-penginjilan pribadi mulai diperhatikan oleh apa pemerintah. Tatkala ada orang-orang yang memberitakan Injil, dan begitu banyak CCTV yang tersebar di sekitar di China, saudara-saudara kasih Tuhan, tatkala setiap gerak mulut mereka tertangkap untuk menceritakan tentang nama Yesus, maka polisi-polisi rahasia menjemput mereka di tempat di mana mereka tinggal. Saudara-saudara kasih Tuhan, tetapi kalau kita perhatikan pada waktu virus corona merebak di kota Wuhan, di China, saudara-saudara, gereja-gereja bawah tanah akhirnya begitu leluasa untuk mereka beribadah. Mereka orang-orang yang memberitakan Injil secara leluasa. Oleh karena pada waktu mereka ada di luar sana, maka mereka menggunakan masker. Dan pada waktu mereka berbicara di tengah orang-orang yang sedang mengalami ketakutan oleh karena virus corona yang sudah menjangkiti begitu banyak orang-orang di China, saudara-saudara. Tetapi Tuhan sedang melawat mereka dengan otoritas yang mereka miliki. Mereka sampaikan tentang nama Yesus. Mereka berdoa buat orang sakit, mereka berdoa buat orang-orang yang ketakutan, dan mereka berdoa buat jiwa-jiwa yang terikat. Dan akhirnya di China mengalami sebuah lawatan yang luar biasa. Di satu sisi ada banyak orang-orang mengalami ketakutan oleh karena virus corona, tetapi di satu sisi yang lain Tuhan sedang bekerja di tengah anak-anak Tuhan yang memberitakan Injil kepada mereka yang memang membutuhkan pertolongan untuk dibebaskan dari setiap ikatan-ikatan dosa. Saudara-saudara kasih Tuhan, itu sebabnya saya yakin di balik segala sesuatu yang sedang terjadi, Allah sedang mendatangkan kebaikan bagi saudara dan kita semua. Mari gereja-gereja Tuhan, saya mengajak kepada dimanapun kau berada, mari singkirkanlah ketakutan-ketakutan itu. Biarlah kau nyatakan kuasa Tuhan bahwa Allah jauh lebih besar daripada segala sesuatu yang sedang mengikat kehidupan mereka. Ada banyak orang-orang yang saat ini sedang berseru, ada orang-orang yang saat ini sedang membutuhkan pertolongan Tuhan, dan biarlah gereja hadir di dalam kehidupan mereka, membawa kuasa Tuhan untuk dinyatakan di atas kehidupan mereka. Nah, ini dia saudara-saudara yang saya katakan bahwa kebangkitan Yesus menyingkirkan segala ketakutan, membuat saudara dan saya menjadi berarti, hidup saudara menjadi berarti. Oleh karena apa? Kuasa Allah bekerja di dalam kehidupan saudara dan saya. Tidak berhenti di situ saja saudara. Kehidupan saudara dan saya berarti. Yang kedua adalah kasih Kristus semakin nyata. Dikatakan di dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 7 ini dikatakan roh yang membangkitkan kasih. Artinya kasih Kristus semakin nyata. Saat ini hampir semua sektor, bukan saja sektor ekonomi, tetapi semua sektor terpukul dengan kasus corona. Saudara-saudara, ada banyak perusahaan telah melakukan PHK kepada karyawannya dan juga merumahkan sebagian dari pegawainya.
Saya membaca beberapa hari yang lalu, saya membaca salah satu media online yang mengatakan ada salah satu sales otomotif yang menceritakan pengalamannya, saudara-saudara kasih Tuhan. Dikatakan saat ini bukan saja virus corona yang sudah begitu menyulitkan untuk mereka menjual, tetapi juga kebijakan-kebijakan fiskal, kebijakan-kebijakan keuangan di tengah bangsa Indonesia mempengaruhi bagaimana mereka bisa menjual setiap unit kendaraan. Karena mereka yang biasanya membeli kendaraan-kendaraan baru hanya membayar sekitar 20% saja, sekarang mereka harus membayarnya dengan 40 bahkan sampai 50%, saudara-saudara. Bahkan seseorang lagi menceritakan bahwa biasanya dalam bulan-bulan seperti biasa tanpa ada virus corona, maka mereka bisa menjual belasan unit kendaraan. Namun bagi mereka sekarang untuk bisa menjual 2 unit saja itu sudah luar biasa. Dan bahkan dijelaskan bahwa 2 unit itu pun hasil penjualan secara grup. Artinya ada kelompok, ada beberapa orang di dalam grup itu akhirnya menghasilkan 2 unit yang bisa dijual di tengah keadaan yang begitu sulit ini, saudara-saudara kasih Tuhan. Nah, saya tahu kesulitan ini hanya kesulitan apa yang tertulis, apa yang saya baca oleh salah satu yang diungkapkan di dalam media online ini mewakili seluruh sektor ekonomi di tengah bangsa Indonesia. Kita sedang mengalami keadaan-keadaan yang tersulit. Ada banyak-banyak negara-negara yang sedang mengalami keadaan yang sangat-sangat terpuruk ekonominya, saudara-saudara kasih Tuhan. Tetapi saudara, saya menceritakan satu sisi yang lain, saudara-saudara kasih Tuhan. Beberapa hari yang lalu saya pergi ke salah satu rumah makan, saudara-saudara. Saya membeli makanan di sana, dan pada waktu saya membeli makanan, saya menyaksikan ada banyak puluhan bungkusan-bungkusan yang di meja makan itu, dan pemilik daripada warung itu atau rumah makan itu mengatakan ini bikisan-bikisan ini akan dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan puji Tuhan saudara-saudara, di tengah keadaan tersulit ini ternyata masih ada orang-orang yang memiliki hati, yang punya kasih, yang bisa dibagikan kepada mereka yang memang sangat membutuhkan. Dan pada waktu orang itu mengatakan demikian, saya teringat apa yang tertulis di dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai 5. Ini adalah tulisan Rasul Paulus tentang sebuah jemaat yang ada di Makedonia. Saudara-saudara kasih Tuhan, Rasul Paulus memuji jemaat yang ada di Makedonia, menceritakan kepada jemaat yang ada di Korintus supaya mereka belajar dari keadaan jemaat yang ada di Makedonia di sana. Dikatakan di ayat 1, saudara-saudara kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, tolong Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Jemaat Makedonia adalah jemaat yang saat itu sedang diizinkan dicobai dengan keadaan yang berat, dengan berbagai-bagai penderitaan. Sukacita mereka meluap dan meskipun mereka sangat miskin, di satu sisi mereka sedang menderita oleh karena Allah mengizinkan penderitaan yang berat itu terjadi dalam kehidupan mereka. Tetapi kehidupan ekonomi mereka dikatakan sangat miskin. Namun mereka kaya dalam kemurahan. Inilah yang membedakan mereka. Inilah yang menjadi pujian Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat yang ada di Makedonia. Saudara, dikatakan aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Artinya saudara, mereka mengerahkan segala apa yang dimilikinya untuk menolong jemaat-jemaat yang ada di Yerusalem. Kita tahu sejarah mencatat pada waktu jemaat-jemaat Makedonia ini memberikan sumbangan kepada jemaat yang ada di Yerusalem. Yerusalem sedang mengalami hal yang sama seperti dia tertulis di dalam ayat 2. Mereka dicobai dengan penderitaan oleh karena penderitaan Injil yang mereka lakukan. Dan mereka juga ada orang-orang yang miskin oleh karena pergerakan ekonomi mereka sangat diawasi oleh orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Romawi yang tidak senang terhadap pemberitaan Injil yang mereka lakukan. Dan yang ketiga yang perlu diketahui oleh Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pada saat itu terjadi sebuah gempa yang besar. Di satu sisi mereka sedang mengalami pencobaan yang luar biasa, penderitaan yang begitu luar biasa, dan mereka adalah orang-orang miskin oleh karena pergerakan bisnis mereka, usaha mereka, dan apapun yang dilakukan oleh mereka sedang diamati secara ketat oleh orang-orang Yahudi dan juga Romawi. Dan ketiga, saudara-saudara, mereka sedang mengalami sebuah keadaan musibah, gempa bumi yang membuat keadaan mereka semakin terpuruk. Tetapi saudara-saudara yang kasih Tuhan,
Dengan ayat 4, dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak. Mereka memohon dengan sangat kepada Rasul Paulus supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian di dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Ayat 5 mengatakan mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang sedang terjadi dialami oleh jemaat Makedonia? Ada keadaan yang jauh lebih parah. Apa yang sedang kita alami tidak sebanding dengan apa yang dialami oleh jemaat di Makedonia. Tetapi saudara-saudara kasih Tuhan, mereka mampu untuk menyatakan kasihnya kepada orang-orang yang memang membutuhkan. Padahal di dalam dirinya mereka juga sangat membutuhkan dari apa yang mereka bagikan kepada orang lain. Saudara-saudara kasih Tuhan, ini waktunya bagi kita untuk menyatakan kasih Tuhan kepada orang-orang yang memang sangat membutuhkan. Izinkan Tuhan untuk menggerakkan hati kita. Izinkan Tuhan untuk menjamah hati kita. Sehingga kita bisa menjadi tangan-tangan Tuhan yang akan menghapus setiap air mata. Yang bisa memberikan sesuatu kepada mereka. Jangan takut. Sebab apa yang kita lakukan dengan kasih, tidak satu pun yang dapat menentangnya. Ingat bahwa apa yang kita tabur, pasti kita akan tuai. Tuhan tahu kemampuan kita, keterbatasan kita. Tetapi saudara, tatkala Tuhan menggerakkan hati kita, menaruh kasih kepada orang-orang yang saat itu sedang membutuhkan pertolongan. Mari saudara, jadikan hidupmu berarti bagi Tuhan. Biarlah kasih Tuhan, kasih Kristus semakin nyata di tengah keadaan yang demikian rupa. Sehingga setiap orang akan mengatakan bahwa hidup saudara dan saya sudah menjadi berkat dalam kehidupan mereka. Ada banyak orang akan tersentuh dengan kasih yang kau bagikan. Akan ada banyak orang yang akhirnya bisa menjadi percaya kepada Yesus. Tatkala saudara dan saya bersama-sama menolong mereka yang memang sangat-sangat membutuhkan. Dan yang ketiga saudara, yang membuat hidup saudara dan saya berarti dalam segala apa lagi. Bukan saja kuasa Allah bekerja dalam kehidupan saudara. Bukan saja kasih Kristus semakin nyata. Tetapi saudara-saudara kasih Tuhan dikatakan ada ketertiban. Ada ketertiban. Artinya ketertiban dari segala situasi. Saya sangat diberkati dengan terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Kata ketertiban diterjemahkan dengan dapat menahan diri. Artinya ada ketertiban atau dapat menahan diri dari segala situasi. Saudara-saudara kasih Tuhan, saat ini kita sedang berperang menghadapi sebuah virus yang tidak nampak dengan mata kita. Ini keadaannya mencekam. Ini keadaannya menakutkan karena kita tidak tahu di mana virus itu berada. Virus itu tidak punya mata, virus itu tidak punya hati. Dia tidak pernah membeda-bedakan antara agama, suku, ras, pendidikan dan sebagainya. Siapapun orang-orang yang berdekatan dengan virus itu, maka virus itu akan menyerangnya. Saudara-saudara kasih Tuhan, itu sebabnya virus corona menebar begitu mencemaskan, menebar kecemasan, menebar ketakutan, menebar kekhawatiran begitu banyak orang. Hanya orang-orang yang dipenuhi, yang dapat menahan diri di tengah situasi yang paling tersulit sekalipun, maka orang itu mampu untuk mengatasinya. Hanya orang-orang yang tertib, hanya orang-orang yang dipenuhi dengan damai sejahtera ya daripada Tuhan, yang dapat menahan diri, yang dapat tertib dalam segala situasi, bahkan situasi yang terburuk sekalipun. Saudara-saudara kasih Tuhan, di Alkitab mencatat ada nama-nama yang tertulis di mana mereka ada di ujung tanduk, mereka ada di tengah keadaan yang sulit, yang sangat-sangat sulit. Kita ingat Daud yang pada saat itu dikejar oleh Saul. Berulang kali dia ingin dibunuh. Tetapi saudara-saudara kasih Tuhan, Daud juga punya kesempatan untuk membunuh Saul, saudara. Daud punya kesempatan 2 kali, Daud punya kesempatan untuk membunuh Saul. Saudara-saudara kasih Tuhan, tetapi Daud tidak.
Kenapa? Hatinya tidak dipeliputi dengan ketakutan. Dia tidak mengizinkan kecemasan. Dia tidak mengizinkan kekhawatiran. Sesuatu merampas masa depannya. Segala mimpi-mimpi yang ada di dalam kehidupannya. Karena dia tahu bahwa Allah sudah menyiapkan waktu Tuhan yang tepat untuk dirinya akan dipromosikan menjadi seorang raja. Makanya Daud dapat menahan diri di tengah kesempatan dia bisa membunuh Saul. Saudara-saudara kasih Tuhan, kita juga bisa menemukan Daniel yang dimasukkan ke dalam lubang singa. Di dalam Daniel pasal 6 diceritakan tentang bagaimana ada 120 orang dipercayakan untuk memimpin daerah-daerah kekuasaan Raja Darius pada saat itu. Lalu ada 3 orang pembuka dan salah satunya adalah Daniel. Saya bisa katakan mereka adalah Menko, orang-orang yang ngepalai 120 orang, saudara-saudara kasih Tuhan. Dan ternyata 120 plus tambah 2 orang, 122 orang, mereka iri dengan kehidupan Daniel yang diberkati oleh Tuhan, memiliki hikmat yang jauh daripada mereka, dan Daniel memiliki kehidupan yang benar sehingga Raja Darius begitu menyukai kehidupan Daniel sehingga mereka berupaya untuk mencari kelemahannya. Saudara-saudara kasih Tuhan, padahal Daniel adalah orang yang dipercaya, yang disukai, yang dicintai oleh Raja Darius. Semestinya Daniel bisa melaporkan kepada raja terhadap 122 orang yang berusaha untuk menjegalnya. Tetapi saudara, Daniel dapat menahan diri. Daniel hidup di dalam ketertiban. Daniel menjadi berkat. Hidupnya menjadi berarti sekalipun akhirnya Daniel dimasukkan ke dalam goa singa yang lapar. Tetapi dengan pertolongan Tuhan akhirnya Daniel dapat lepas dari keadaan yang mematikan itu. Saudara-saudara kasih Tuhan, kita juga menemukan Rasul Paulus dan Silas yang ada di penjara. Bagaimana di tengah keadaan mereka ada di tempat yang pengap, di balik jeruji. Tetapi saudara-saudara, mereka adalah orang-orang yang tidak mengalami ketakutan. Hati mereka penuh dengan sukacita. Saudara, apapun keadaan yang sedang dialami oleh Paulus dan Silas pada saat itu tidak dapat memenjarakan damai sejahtera sukacita yang ada di dalam dirinya. Itu sebabnya Paulus dan Silas masih dapat menaikkan puji-pujian, penyembahan kepada Tuhan. Bukti bahwa dirinya tidak dikurung, tidak dipenjara, tidak terikat, tidak dibelenggu oleh ketakutan. Sehingga akhirnya mujizat itu terjadi. Penjara itu hancur oleh karena kuasa Tuhan hadir di tengah umat yang memuji Tuhan. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, mari saya mengajak kepada kita, biarlah kita tidak akan mengizinkan ketakutan itu menguasai hati kita. Sehingga kita tidak menjadi orang yang mudah marah, mudah cemas, tidak bisa mengendalikan emosi kita. Tetapi kalau kita dapat menyingkirkan ketakutan, damai sejahtera Allah, sukacita Allah menguasai hidup kita. Di tengah keadaan terburuk apapun, sekalipun hidup kita ada di ujung tanduk, kita mampu untuk menahan diri. Kita mampu untuk hidup tertib. Kita mampu untuk melakukan sesuatu yang menjadi berkat bagi banyak orang. Itu sebabnya, mari Bapak Ibu Saudara, jangan pernah panik atau ikut-ikutan panik. Jadilah tenang. Sebab dengan ketenangan, dengan hidup dapat menahan diri, hidup kita akan menjadi berarti. Berarti untuk siapa? Untuk suami, buat istri, buat orang tua, anak-anak, dan orang-orang di sekitar kita. Ketahuilah bahwa kepanikan akan menularkan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Mereka akan ikut panik. Tetapi orang yang dapat menahan diri, orang yang dapat tenang di tengah situasi terburuk, maka keadaan kita juga sedang menularkan sesuatu kepada mereka. Sehingga mereka pun dapat menahan diri. Mereka pun juga akan mendapatkan ketenangan. Mereka pun mendapatkan damai sejahtera yang daripada kita yang kita lakukan. Mari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, biarlah hari ini saudara-saudara pesan Paskah bagi kita. Ingat, Yesus sudah bangkit. Dan kebangkitannya itu akan menyingkirkan ketakutan. Mari katakan kepada orang sebelah kiri kananmu,
Katakan, Yesus sudah bangkit dan Yesus menyingkirkan ketakutan itu agar saudara dan saya menjadi pribadi-pribadi yang berarti bagi sesama kita. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu. Kami mengucap syukur buat kebangkitan Yesus Kristus yang sudah menyingkirkan ketakutan. Ketakutan kami sudah diambil, diangkat, dan diganti dengan damai sejahtera, sukacita yang luar biasa yang daripada Tuhan. Sehingga dengan demikian hidup kami menjadi berarti. Kami bisa menyatakan kuasa Tuhan. Kami bisa menyatakan kasih Tuhan. Kami bisa menyatakan keadaan, ketenangan kami, di mana kami dapat menahan diri di tengah situasi-situasi tergenting sekalipun, dengan keadaan-keadaan di mana angin ribut berusaha untuk menghancurkan kehidupan kami. Virus corona yang sepertinya sedang menguasai kehidupan kami. Tetapi kami menjadi orang-orang yang tenang oleh karena kami merasa ada perlindungan yang daripada Tuhan. Ada keyakinan yang luar biasa dari iman kami kepada Tuhan yang meyakini kami bahwa Tuhan pasti sanggup, kuasa kebangkitan-Mu menolong kami. Dan biarlah kehidupan kami yang berarti ini dapat dirasakan kepada orang-orang di sekitar kami. Ada suami-suami kami, ada istri kami, ada anak-anak kami, ada orang-orang yang kami cintai Tuhan. Yang ada di sekitar kami, biarlah Tuhan akan lawat mereka. Jamah mereka Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih buat kuasa kebangkitan-Mu. Terima kasih buat pemulihan-Mu yang membuat hidup kami menjadi berarti bagi orang-orang yang ada di sekitar kami ini Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, pengumuman untuk Gereja Cahaya Harapan Indah akan diadakan doa setiap hari pukul 7 malam sampai setengah 8 dan pendalaman Alkitab dari setengah 8 sampai selesai. Juga kita akan ada ibadah untuk sementara ibadah online setiap hari Minggu jam 9 pagi. Dan juga untuk Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan dapat langsung transfer ke rekening BCA yang akan tertera di bawah ini. Terima kasih untuk persembahannya Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Silakan untuk hambanya. Shalom. Ya, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, hari ini adalah hari Paskah. Kita memperingati kebangkitan Tuhan Yesus dan ibadah kita sudah selesai, kita akan mengakhirinya. Terima kasih buat tim musik, tim praise and worship yang sudah memimpin kita dalam ibadah Paskah hari ini. Mari kita mau tundukkan kepala, kita mau berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami sangat bersyukur kepada Tuhan. Oleh hari ini kami boleh merenung kembali tentang kebangkitan Tuhan Yesus yang menyingkirkan ketakutan sehingga hidup kami boleh menjadi berarti. Itu sebabnya kami bersedia untuk dipakai Tuhan di tengah keadaan apa yang sedang terjadi di tengah bangsa Indonesia. Sehingga melalui kehidupan kami, kuasa Tuhan semakin dinyatakan, kasih Tuhan akan kami boleh bagikan kepada orang-orang di sekitar kami dan juga kami rindu kami boleh menjadi orang-orang yang bisa menahan diri kami tidak ikut panik, tetapi kami bisa mengendalikan diri kami sebagaimana daripada hamba-hambamu yang dapat mengendalikan diri di tengah situasi yang paling genting. Oleh karena mereka percaya bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Itu yang akan kami bawa sepanjang beberapa hari ke depan. Dan bahkan kami tidak tahu sampai kapan kejadian corona ini terjadi. Tetapi itu yang akan kami sampaikan kepadamu, bahwa kami siap untuk menjadi berkat dimanapun kami berada Tuhan. Berkati Indonesia di dalam setiap upaya untuk menghambat penyebaran virus corona. Kami bersyukur bahwa ada pemerintah Indonesia yang peduli di tengah keadaan ini. Mereka sudah berupaya. Ada pihak-pihak tenaga medis yang terus bekerja dari pagi hingga malam untuk menyembuhkan setiap pasien-pasien yang terinfeksi virus corona Tuhan. Itu sebabnya kami terus berdoa, biarlah Tuhan akan tolong mereka, Tuhan akan lindungi mereka sehingga mereka tetap terjaga di dalam setiap apa yang mereka lakukan terhadap pasien-pasien yang ada. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu di tengah
pembatasan sosial berskala besar, di mana seluruh kami mengharuskan bekerja di rumah dan interaksi kami satu dengan yang lain semakin dibatasi. Itu sebabnya kami memohon kepada Tuhan, biarlah Tuhan akan jagai seluruh umat-Mu, lindungi mereka, jauhkan daripada segala virus, bakteri, dan termasuk corona yang saat ini sedang mewabah di negara kami. Jagailah mereka Tuhan, perlindungan-Mu adalah sesuatu yang kami harapkan setiap saat Tuhan. Karena kami tahu bahwa bersama dengan Tuhan, maka kami aman, kami mengalami ketenangan. Terima kasih Bapa di surga, berkati juga anak-anak kami yang belajar di rumah. Biarlah segala hikmat marifat yang daripada Tuhan ditambah-tambahkan di atas kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, dan sebentar kami akan mengakhiri ibadah Paskah hari ini, dan kami kembalikan segala pujian, segala hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita mengangkat tangan kita akan memperkatakan perkataan iman. Saya adalah anak Allah, penuh kemuliaan, hidup dalam kebenaran, memberkati dan membawa jiwa untuk diselamatkan. Saya adalah anak Allah, penuh kemuliaan, hidup dalam kebenaran, memberkati dan membawa jiwa untuk diselamatkan. Saya adalah anak Allah, penuh kemuliaan, hidup dalam kebenaran, memberkati dan membawa jiwa untuk diselamatkan. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, arahkan hatimu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Itu sebabnya terimalah damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita, serta persekutuan bersama Roh Kudus akan menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Amin. Ibadah Paskah hari ini selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.